Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kisah Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang kisah Nabi Nuh. Sesudah Nabi Nuh selamat dan para pengikutnya dan binatang, maka mulailah kehidupan yang baru. Orang-orang beriman semuanya. Kemudian lama-kelamaan mereka memiliki keturunan yang banyak beriman. Kemudian lama-kelamaan otomatis mereka berpencar-pencar hidup. Berpencar-pencar hidup sesuai dengan adat masing-masing. Lama-kelamaan sudah mulai mereka menghilangkan tentang ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Sudah tidak ada lagi kesetia kawanan, kemudian tolong-menolong, gotong royong, karena mereka hidup sesuai dengan adat mereka masing-masing atau kelompok mereka masing-masing. Kemudian banyak di antara mereka yang sudah menghilangkan tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Di antara kaum tersebut yang paling durhaka di antara kaum tersebut adalah namanya kaum Ad. Tinggal di negeri Ahqaf antara Yaman dan Oman. Menurut sejarah, kaum itu menyembah kepada berhala 3. Yang pertama Sada, yang kedua Thamud, dan yang ketiga Al-Haba. Setiap hari mereka bukan lagi menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Hud mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Karena semakin rusaknya kaum Ad tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada Hud untuk menyampaikan risalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi menyembah berhala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia, bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Tugas pokok yang diamban oleh Nabi Hud kepada kaum Ad adalah mengajarkan kepada mereka beberapa pelajaran dan menunjukkan Tuhan sebenarnya yang patut disembah dan diminta pertolongan. Nabi Hud alaihi salam untuk mendapatkan tugas di samping memerintahkan mereka untuk menyembah Allah, untuk memberantas mereka menyembah berhala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'azim. Dan ingatlah Hud saudaranya kaum Ad, yaitu ketika dia diberi peringatan pada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir, kata Nabi Hud, kalian ditimpa kepada azab yang besar. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha Nabi Hud alaihi salam untuk menyampaikan risalah mereka tolak, bahkan mereka sombong, sama seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka mengatakan, bahkan mereka berani mengutuk Hud sebagai orang yang bodoh. Sebagai balasan kaum Ad menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 azab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan musim kemarau selama 3 tahun. Tidak ada turun sedikit pun air hujan. Dan selama masa itulah tersebut Allah tidak menurunkan air sedikit pun kepada mereka.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tu angin kencang selama 7 hari, 7 malam, 8 hari. Agar angin tersebut dapat membinasakan binatang-binatang termasuk manusia yang berkeliaran, binatang yang berkeliaran di padang pasir termasuk manusia, karena angin kencang, misalnya angin topan, angin badai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 41 sampai 42. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim ma tadhara min syai'in ma tadharu min syai'in atat 'alaihim illa ja'altahu karramim. Dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Nauzubillah min zalik. Mengingat negeri baru dilanda azab, Allah SWT itu menjadi rusak, maka Hud dan para pengikutnya beriman pindah ke Hadraul Maut, dan ia tinggal di sana dan tidak lama kemudian beliau meninggal, wafat dan dikuburkan di sana. Jadi nauzubillah min zalik, ada 2 azab yang Allah berikan kepada kaum 'Ad, pembangkang ini. Pertama, Allah tidak turunkan hujan selama 3 tahun. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka itu angin yang kencang selama 7 malam 8 hari, yang menyebabkan apapun yang ada di hadapan angin tersebut akan binasa seperti serbuk. Demikianlah azab yang Allah berikan kepada kaum 'Ad yang sombong, kepada tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada kita. Kita ambil pelajaran kita hari ini, jangan sampai seperti itu. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala binasakan kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan alhamdulillah selesai kita sampaikan kisah Nabi Hud alaihi salam. Pada pertemuan berikutnya kita sampaikan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.